Ada pepatah mengatakan, sebagaimana ayahnya demikianlah anaknya. Tetapi pepatah ini tidak selalu berlaku. Kita melihat banyak kisah bagaimana ayah yang baik tetapi anaknya jahat. Atau sebaliknya, ayah yang begitu jahat tetapi anaknya sangat baik sekali. Tidak selalu situasinya memang seperti pepatah tersebut. Saudara, kita akan lihat di Alkitab ternyata ada contoh seperti itu. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat karena masalah yang tidak kunjung selesai. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, terima kasih untuk semua anugerah dan pertolongan Tuhan yang kami nikmati. Dan saat ini kami juga membawa masalah yang belum selesai. Kami sangat percaya bahwa anugerah-Mu itu sungguh luar biasa. Kelegaan akan Tuhan berikan, kami akan menjadi tenang. Tuhan beri kami kekuatan dan kesanggupan untuk menanggung segalanya. Bahkan kami sangat percaya Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik, sehingga kami bisa menyelesaikan masalah kami satu persatu. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada pepatah mengatakan, sebagaimana ayahnya demikianlah anaknya. Tetapi pepatah ini tidak selalu berlaku. Kita melihat banyak kisah bagaimana ayah yang baik tetapi anaknya jahat. Atau sebaliknya, ayah yang begitu jahat tetapi anaknya sangat baik sekali. Tidak selalu situasinya memang seperti pepatah tersebut. Saudara, kita akan lihat di Alkitab ternyata ada contoh seperti itu. 2 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai 20 memberi gambaran bahwa ayah yang baik ternyata anaknya pun bisa jahat tuh. Perikop ini menceritakan realita seperti itu. Yoram, anak sulung Yosafat yang naik tahta menggantikan ayahnya yang telah wafat, ternyata tidak seperti ayahnya. Yosafat yang hidup dengan melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Di 2 Tawarikh pasal 20 ayat 32 dikatakan, ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ini Yosafat nih. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yosafat hidup benar seperti ayahnya. Tetapi Yosafat punya anak namanya Yoram, justru melakukan yang sebaliknya dilakukan oleh ayah dan kakeknya. Ia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kita baca ayat yang ke-6. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yoram mengikuti perilaku jahat Ahab, mertuanya, dan menyimpang dari jalan ayah kandungnya sendiri. Penyimpangan ini luar biasa, tidak hanya perilakunya, tetapi apa yang diajarkan dan keteladanan ayahnya benar-benar dia tinggalkan karena pengaruh mertuanya dan pengaruh istrinya. Yoram sesungguhnya layak untuk dimusnahkan, untuk dihukum oleh Tuhan. Tetapi ayat ke-7 itu sungguh luar biasa karena hati Tuhan itu
ternyata tidak pernah berpaling dari pribadi Daud dan keturunannya. Di ayat 7 ditulis seperti ini, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Dengan kata lain, Yoram ini sekalipun melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tidak lantas membuat Tuhan membatalkan perjanjiannya atas keturunan Daud. Kita bisa baca lebih lanjut di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 36. Tindakan Yoram yang jahat sepatutnya dihukum, tetapi bukan berarti menggagalkan rencana kekal Allah atas keturunan Daud. Tuhan memiliki rencana besar atas Daud dan keturunannya, tetapi sayangnya Yoram tidak mendapatkan bagian di dalam rencana yang besar tersebut. Yoram justru harus berhadapan dengan murka dan penghukuman dari Tuhan. Itu kita bisa baca secara lengkap di ayat 12 sampai 20. Dari kisah ini kita bisa belajar, kita diajarkan oleh Tuhan prinsip-prinsip rohani dalam hidup yang sangat penting. Yang pertama, ayah memiliki tanggung jawab untuk memberi teladan, nasihat, dan mendidik anaknya di jalan Tuhan. Hal ini sesuatu yang mutlak harus dilakukan sebaik-baiknya oleh seorang ayah. Tetapi apakah anak secara otomatis pasti mengikuti hidup ayahnya yang beriman? Ternyata tidak selalu, karena sebagai manusia, anak ini kan memiliki kehendak bebas. Apalagi setelah dia dewasa, dia bisa membuat keputusan dan memilih apapun yang dia inginkan. Tetapi walaupun demikian, sebagai ayah kita punya tanggung jawab besar di hadapan Tuhan untuk mendidik anak kita di jalan Tuhan. Dan pengajaran iman, pengajaran firman Tuhan itu harus dikuatkan lewat teladan, lewat contoh. Karena orang berkata bahwa satu tindakan lebih bernilai daripada 1000 kata-kata. Itu benar adanya. Banyak ayah yang terlalu banyak bicara, apalagi disertai dengan emosi yang begitu kuat mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sayangnya emosi yang sifatnya negatif, dengan kemarahan, dengan ancaman, membuat anaknya punya kesan negatif tentang firman Tuhan. Atau ayahnya mungkin tutur katanya bagus, manis, mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya. Tetapi sayangnya orang tuanya, terutama ayahnya, tidak melakukan apa yang dia ajarkan. Ini juga berpotensi menjadi satu kegagalan di dalam mendidik anak. Anak akhirnya juga dapat kesan yang negatif tentang iman ayahnya. Saudara-saudara, sebagai orang tua, sebagai ayah, ambil tanggung jawabmu. Dan kita doakan betul anak kita mengikuti jalan Tuhan sebagaimana kita juga mengikutinya. Kita tidak tahu tantangan dan pergumulan musuh kehidupan anak kita ke depan itu apa. Tetapi kalau kita mengambil bagian kita, memberi fondasi dalam hidup anak kita supaya ada di jalan Tuhan, setidaknya ada rasa aman. Walaupun kadangkala seperti yang terjadi dengan Yosafat dan anaknya begitu mendukakan hati dia karena berseberangan dengan dia secara iman. Tetapi bagian Yosafat sudah dilakukan. Apakah bagian saudara juga sudah saudara lakukan? Yang kedua, kita patut bersyukur. Dari perikop ini kita bisa belajar. Kita perlu bersyukur jika memiliki ayah yang takut akan Tuhan. Mungkin saat ini kita sudah menikah atau kita sudah menjadi pribadi yang dewasa. Ingat kembali peranan ayahmu di masa kita masih kecil, di masa-masa pertumbuhan awal kita.
Kita bersyukur kalau memiliki ayah yang cinta Tuhan, ayah yang mencintai keluarga, yang mencintai anak-anaknya. Kalau itu terjadi, kalau itu memang jadi pengalaman hidup, ingat apa yang dilakukan ayahmu. Sepatutnya kita meneladani hidupnya dan mengikuti jalan hidupnya. Jejak-jejak iman yang ditinggalkan ayah kita, mari kita ikuti. Tetapi kalau ternyata kita punya ayah yang begitu jahat, ayah yang tidak mengasihi Tuhan, yang hidupnya tidak mau bertobat, itu juga bukan jadi alasan atau menjadi pembenaran bahwa kita juga boleh berbuat jahat. Kita boleh lakukan seperti ayah kita melakukannya, sesuatu yang buruk itu. Kita diberi kehendak bebas untuk memilih, untuk memutuskan apakah saya mau mengikuti kelakuan ayahku yang buruk atau saya ingin membangun hidupku dengan jalan yang lebih benar, yaitu jalannya Tuhan. Aku tidak mau mengikuti jalan ayahku yang jahat. Aku ingin mengikuti jalannya Tuhan. Itu pilihan kita sebagai orang dewasa. Hal terbaik adalah ketika kita akhirnya, entah ayah kita baik atau ayah kita tidak baik, kita membuat pilihan pribadi. Aku mau mengikuti jalan Tuhan. Aku memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang aku layani, aku sembah. Itu pilihan terbaik dalam hidup kita. Mari kita refleksikan kebenaran firman Allah ini dalam hidup kita secara pribadi. Sebagai orang tua, apakah saudara sudah sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran iman kepada anakmu? Apakah kita serius nih mendidik anak kita supaya anak kita mengerti, mengenal Tuhan secara pribadi dan mengerti firman Tuhan yang bisa memandu hidup mereka? Apakah hidupmu sebagai orang tua sudah menjadi teladan iman yang baik bagi anakmu? Apakah anak-anak bisa melihat imanmu yang tergambar secara nyata dalam sikap, perilaku, dan perkataan, sehingga anakmu bisa menarik satu kesimpulan jelas? Ayahku orang yang mengasihi Tuhan. Ayahku orang yang sungguh-sungguh mengerjakan apa yang dia percayai. Ayahku sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Apakah anakmu bisa melihat gambaran jelas sehingga anakmu tahu bagaimana mengikuti hidupmu? Sebagai anak, orang tuamu memang tidak sempurna. Tetapi bukankah Tuhan yang memberi mereka kepercayaan untuk membesarkan hidupmu dari lahir sampai engkau dewasa? Jadi bagaimanapun keadaan ayahmu atau ibumu, tetap buka hatimu untuk mau diajar oleh orang tua. Dalam ketidaksempurnaan mereka, kalau mereka mau mengajarkan kebaikan, kasih dan kebenaran Tuhan, itu berarti mereka sedang ingin menjadi orang tua yang baik. Buka hati untuk mau menerima pengajarannya. Dan kalau mereka memperlihatkan jejak-jejak iman kembali, walaupun tidak sempurna, tetapi langkah-langkah iman yang sederhana, yang tidak sempurna itu, kalau tahu itu sesuatu yang benar, ikuti. Kalau itu sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, ikuti jejak iman orang tuamu. Karena hal terbaik dalam hidupmu sebagai seorang anak adalah berjalan di jalannya Tuhan bersama dengan orang tuamu. Hal terbaik bagi hidupmu sebagai orang tua adalah kalau bisa membawa semua anak-anakmu berjalan bersama-sama ada di jalannya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk status sebagai ayah
sebagai orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Tanggung jawab yang besar bagi kami sebagai ayah untuk membesarkan mereka, untuk mengarahkan hidup mereka ada di jalan Tuhan. Dalam ketidaksempurnaan kami, berikan kami hikmat, berikan kami wibawa surgawi, agar kami bisa mengajar dan mendidik anak kami ada di jalan Tuhan dengan baik. Bapa, Engkau tahu bagaimana kami sebagai ayah. Ampuni kalau kami tidak sungguh-sungguh peduli dengan anak-anak kami. Bahkan kami memberi teladan yang buruk kepada anak kami. Roh Kudus, beri kami kekuatan, beri kami kesanggupan untuk memperbaiki diri, sehingga kami bisa memperbaiki kesan negatif yang sudah dimiliki anak kami terhadap kami. Bagi kami sebagai anak yang memiliki ayah, memiliki ibu yang tidak sempurna, Bapa, biarlah kami membuka hati untuk mengingat apa yang diajarkan ayah ibu kami dan melakukannya dengan baik. Kalau ajaran itu memang ajaran yang baik, yang benar, yang dari Tuhan, kami sungguh-sungguh membuka hati. Bukan karena mereka orang sempurna, tetapi karena apa yang diajarkan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Beri kami kemampuan untuk bisa mengambil keputusan dan memilih bagian terbaik dalam hidup kami. Apapun keadaan keluarga kami, apapun situasi yang terjadi di keluarga kami, bagaimanapun ayah ibu kami membesarkan, kami tetap memilih yang terbaik untuk hidup kami yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami ada di jalan Tuhan, kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga hubungan ayah anak yang sedang mengalami situasi buruk saat ini. Tuhan, jamah Tuhan pulihkan hati ayah, hati anaknya, agar mereka bisa saling mengampuni dan memperbaiki hubungan yang rusak. Kiranya damai sejahtera Tuhan berlimpah atas setiap rumah tangga, karena hubungan satu sama lain itu berjalan dengan baik. Kerukunan mereka itu mendatangkan berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.